Assalamualaikum Bang Nuim Hayat, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Melbourne pagi hari ini Bang Nuim di sana? Agak mendung sedikit Oh dan gitu. suhu Huh? mungkin agak lebih rendah dari kemarin. Kemarin sampai hampir 23 derajat. Wah Hari mantap. ini mungkin 21 derajat. Dingin-dingin sedap lah di sana ya, luar biasa. Iya, iya. Yo, Bang Iya. Nuim, ini suhu di Indonesia ini nampaknya mulai ramai ini ya. Kemarin apa tuh partai Lambang Mercy setelah merapat ke partai Lambang Kuda, bukan kuda ya, Gerinda itu kan hobi kuda lah begitu ya. Kita akan lihat apa yang akan terjadi. Tapi keramaian di Rempang masih belum reda. Apa yang Bang Nuim lihat ya ketika juga Pak Presiden melihat partai-partai ini dari sudut intelijen karena beliau bilang kita sudah tahu semua peta partai politik. Saya jadi ingat peristiwa Nixon ketika memanfaatkan intelijen untuk partai lainnya. Apa yang Bang Nuim lihat dari perkembangan di dalam negeri setelah satu pekan ini bergulir berbagai cerita, apalagi mengingat janji Pak Presiden kepada orang di Pulau Tua itu, jelas-jelas itu berkata, apakah memang itu tipikal politisi untuk janji saja dulu atau cemana Bang Nuim? Kita ingin dengarlah orang yang pernah mengalami hidup panjang kali ini. Silakan Bang Nuim. Janji. Kalau orang Rusia suka mengatakan janji itu dibuat untuk dilanggar. Jadi seperti ya ini harus katanya ingkar. Janji itu dibuat untuk diingkari. Kalau tidak untuk apa bikin janji. Tapi biasanya kalau misalnya Stalin ketika dia mengingkari janjinya yang dicapai dengan Churchill dan Roosevelt dalam Perang Dunia Kedua, mereka menanya, kamu langgar janji. Oh bukan, saya hanya mengubah pikiran saya. Katanya. Tadi waktu dengan lihat pikiran begini, sekarang pikirannya begini. Jadi itu debat kusir lah. Cuma memang soal Rempang ini barangkali perlu menjadi perhatian. Karena ya kita selalu mengatakan, aku Pancasila. Ini bagaimana ini? Aku Pancasila, keadilan yang beradab. Betul. Itu ajaran dari Islam. Betul. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, ya satu. Jadi kalau mengatakan aku Pancasilais, aku NKRI, tapi jangan hanya omong, mesti dengan perbuatan juga, satu kata dengan perbuatan. Memang orang Melayu memang agak sulit. Dalam artian mereka itu dipandu oleh petuah-petuah, pepatah, petitih yang disampaikan oleh orang-orang tua mereka. Jadi ya saya kan sebagian dari saya ini orang Melayu juga. Ini yang membuat misalnya Mahathir ketika dia menjadi Perdana Menteri di Malaysia, dia kesal dengan orang Melayu. Sebab orang Melayu katanya dipandu oleh pepatah petitih yang tidak membantu pembangunan. Misalnya, tak lari gunung dikejar. Nah itu dia, wah pokoknya. Tapi orang Melayu juga mengatakan, tempat jatuh lagi ku kenang, apalagi tempat bermain. Nah, penggusuran ini merupakan suatu perbuatan bagi mereka yang sangat barangkali traumatis. Tempat jatuh lagi dikenang, apalagi tempat bermain. Itu pepatah Melayu yang luar biasa. Memang dalam banyak hal orang Melayu itu agak lemah lembut, terlalu lemah lembut. Tapi dalam hal ini kelihatan bahwa mereka terkenang akan pepatah tempat jatuh lagi dikenang, apalagi tempat bermain. Jadi biarpun dijanjikan akan mendapatkan rumah di situ, tapi kalau dikatakan bahwa janji-janji itu telah janji-janji sebelumnya ada yang diingkari, ya mereka tentunya was-was juga. Jadi perlakuan dengan mengerahkan sampai 1.010, kalau tidak salah tepatnya 1.010 orang aparat, sayang kan sebagian ini harusnya dikirim ke Papua sana untuk membebaskan pilot ke asal Selandia Baru yang masih di tangan ya mau dikatakan teroris, barangkali tidak boleh ditentang penjahat bersenjata di Papua. Ya karena bukan apa-apa, kita sudah kehilangan tentara-tentara yang sangat, prajurit-prajurit yang sangat kita banggakan, yaitu dari Kopassus. Sudah ada yang tewas di Papua sana. Itu kan membuat kita merasa bahwa kita punya Kopassus yang di antara yang terhebat di dunia dan lain sebagainya. Tahu-tahu bisa ya tewas di sana kan. Jadi tentunya kita merasakan sangat sedih. Dan di sini kita melihat di Rempang ini, itu dia. Tempat jatuh lagi ku kenang, apalagi tempat bermain. Kesian juga kalau digusur begitu saja. Memang dijanjikan
memang dijanjikan, tapi apakah ini sudah terpenuhi atau tidak? Dan tergesa-gesa sekali, 28 September sudah mulai katanya. Jadi orang mulai bertanya-tanya, makanya Komisi Hak Asasi Manusia juga sudah ke sana untuk melakukan penelitian, melihat apa yang terjadi, bagaimana penggunaan gas air mata yang begitu berbahaya yang terjadi di stadion olahraga. Kita mengetahui lebih dari 100 orang, ya, lebih dari 100 orang tewas, orang dewasa ini anak-anak, dan tidak menguntungkan. Ini kembali kepada semacam lagu lama, bahwa aparat itu diberi senjata, kemudian harusnya senjata itu untuk mengayomi, kan itu istilahnya, bahwa polisi itu adalah mengayomi rakyat. Nah, ini bagaimana? Jadi janji tinggal janji. Nah, kenyataan lain lagi di lapangan. Ini yang membuat kita barangkali merasa sangat pilu. Karena anak-anak kecil lari, dia betul-betul terbirit-birit. Sekarang ditemukan selongsong gas air mata itu di atap-atap sekolah dan lain sebagainya. Ini tidak menguntungkan kita di luar negeri, karena begitu berhasratnya dengan proyek strategis nasional ini, kita tidak mengindahkan. Jadi kalau seperti minggu lalu kita bicara mengenai seorang non-muslim di zaman Gubernur Amr Ash di Mesir, rumahnya digusur untuk memperluas masjid. Padahal dia sudah ditawari ganti rugi yang cukup aduhai, tapi dia tidak mau. Nah, ini kan akhirnya rumah itu terpaksa mesti dibangun kembali karena khalifah. Ya, ini soal moral. Ada ide, jadi apa soal khalifah ini. Dia mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, kasih ini batu nih, bawa nih batu Kisra, bawa, tunjukkan kepada gubernur. Gubernur menggigil, kenapa bisa dipotong 8 badannya kalau dia melakukan ketidakadilan, biarpun terhadap non-muslim, biarpun itu tidak bisa, karena saya jadi ingat ini jadi pertunjukan. Ingat Khalifah ini, jadi ingat dulu ada yang pernah menjuluki Khalifah Umar bin Khattab buat beliau juga. Jadi lucu gitulah. Bang Nuim, ini kan oleh dari Chengdu sebulan yang lalu ya. Habis itu Cina bikin peta yang luar biasa, bikin uring-uringan, dan saya dengar juga banyak pengamat bilang kelebihan atau pekerja di Cina ini menjadi masalah buat internal Cina. Puluhan persen nih kalau tidak salah kelebihan tenaga kerja yang tak tertampung sehingga harus dicarikan di berbagai tempat. Apakah ini bagian dari seperti kisah Morowali atau cemana Bang melihatnya Bang? Di Australia apakah terjadi juga atau gimana? Dari di sini ada pembatasan, ya, pemerintahnya agak lebih teliti juga karena tidak terlalu menggebu-gebu. Artinya pemerintah di sini mengatakan kita setuju di mana kita bisa, kita harus berbeda di mana kita perlu. Jadi tidak terus mengekor, tidak menggendoro terus-terusan. Jadi di sini sistemnya tidak sistem seperti itu. Jadi Australia mengatakan, oke, kita memang memerlukan Cina. Itu tidak bisa dipungkiri karena kita mengimpor, kita mengekspor dan merupakan lawan dagang kita, ya. Lawan dagang Australia terbesar itu adalah Tiongkok. Jadi memang diakui, tetapi tidak sampai mengorbankan harga diri. Kita bersepakat di mana bisa dan kita harus berbeda di mana perlu. Itu jadi ada harga dirinya. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Yang kita yang kita khawatirkan jangan sampai Allahumma rfa'na minal bala, jangan terjadi ini sampai seperti Sri Lanka. Nyaris pilot, nyaris bangkrut. Karena kerjasama yang begitu barangkali terlalu tergopoh-gopoh, terlalu terburu-buru, bikin jalan yang kemudian tidak dipakai dan lain sebagainya. Inilah kadang-kadang yang harus dipertimbangkan. Mereka kan punya para ahli, orang-orang yang lulusan luar negeri yang punya S3, PhD, istilahnya dan lain sebagainya. Tentu mereka bisa memberikan masukan kalau memang masukan mereka bisa diterima. Ya, kalau tidak barangkali ya bagaimana ya. Sekarang ini beredar lagi cerita yang bikin kita jadi kaget-kaget bahwa ada seorang menteri senior di dalam kabinet Jokowi yang nabok, katanya menampar dan mencekik seorang wakil menteri. Dan dikatakan menteri senior ini kebetulan capres pula. Ya nggak tahu lah siapa ini orangnya. Mungkin ya bisa saja kita mungkin barangkali Anies ini barangkali waktu dia jadi bukan menteri pendidikan, bukan. Tapi begitulah cerita yang beredar. Ini sekarang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi keadaan kelihatan memang kita
kita masih, kalau seorang wakil menteri saja bisa dicekik lalu ditampar, apalah artinya rakyat jelata, begitu kan? Padahal tidak kejadian. bisa. Padahal tidak bisa, karena tiap manusia itu punya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak cucu keturunan Adam, kita inilah. Jadi jangan seenaknya saja. Ada memang menteri yang suka gampar orang udah pada mahfum itu. Tapi Bang Nuim, masalah intelijen kemarin di tengah relawan itu Pak Presiden mengingatkan partai jangan macam-macam, semua data sudah ada dari intelijen. Apa yang Bang, saya ingat jadi di Amerika pernah kejadian juga macam gini. Bagaimana Bang Nuim melihat? Ini kan tidak intelijen kan untuk musuh negara. Nah, Bukan, kalau partai itu kan sahabat negara. harusnya Partai itu, begitu. ya kan memang presiden mengetahui, tapi Harus. tidak barangkali perlu diungkapkan seperti itu. Seakan-akan orang lalu 2 tambah 2 sama dengan 5. Wah, ini presiden nakut-nakutin. Nih mungkin ada menteri yang ada politisi yang Kasih begini kode. dan begitu. Seperti barangkali seperti yang terjadi sekarang ini di Tiongkok. Oh, Menteri Pertahanannya baru diangkat bulan Maret yang lalu, Li Shangfei. ya. Sekarang dia hilang, lenyap. Beredar Belum lama Menteri berita Luar Negerinya juga menurut begitu ya. Hilang saja. Sebelumnya. Ini baru bulan Maret yang lalu diangkat. Li Shangfei diangkat, dia dianggap seorang yang hebat. Tapi kemudian menurut laporan Reuters sebagaimana dimuat oleh koran Singapura The Straits Times hari ini, mungkin dia tersangkut soal korupsi. Nah, ini karena, jadi paling tidak di Tiongkok itu penanganan korupsi itu sangat luar biasa. Karena seperti dikatakan oleh Mahfud MD, ini kita kutip, ini menteri senior. Dia mengatakan 2 hal. Kalau hukum di Indonesia betul-betul bisa ditegakkan, maka katanya separuh masalah kita itu sudah terselesaikan. Kemudian dia mengatakan, kalau saja korupsi di bidang pertambangan, nah siapa ini yang terlibat dalam bidang pertambangan di Indonesia, itu bisa dibasmi, maka setiap rakyat Indonesia itu bisa disantuni sekian puluh juta rupiah saban bulan dan lain sebagainya. Jadi ini kita mengakui adanya masalah. Kenapa kita tidak tegas kepada mereka-mereka yang melakukan penganiayaan, kezaliman kepada rakyat, tapi kita malahan terlalu tegas ketika berhadapan dengan rakyat biasa. Dan sekarang ini rakyat di Rempang juga mengatakan, aduh, itu sembunyi serina mobil, barangkali mobil strategis yang dipakai itu mundar-mandir, itu katanya bikin kita jadi trauma dan lain sebagainya. Dan tidak bisa melaut pula lagi, makan susah jadi. Itu dia, jadi kan kasihan ini. Hanya semua mengatakan, ya ada orang-orang di Indonesia, ya kita perlu investasi. Tapi kita tidak perlu sampai mengorbankan bangsa, rakyat kita sendiri. Memang mereka orang kecil. Mereka orang kecil, pakaiannya juga hanya sederhana, tidak pakai barangkali tas tangan Chanel, harganya ribuan dolar dan lain sebagainya. Tapi mereka itu bagian, mereka itu punya hak, punya milik terhadap tanah tumpah darah kita ini. Masya Allah, dari cerita di dalam negeri Bang Nuim, di negeri Indonesia, kita coba ajak pendengar ini lebih luas wawasannya. Ini ada kisah di Turki. Kita tahulah Turki bangsa terpecah belah, berbelah juga kita lihat dari hasil pemilu. Ya beruntung mereka masih Erdogan yang berkuasa. Yang jadi masalah ketika Turki ingin jadi Eropa. Sudah 24 tahun ini antri di sana belum bisa diterima, walaupun di NATO nampaknya Turki lebih bisa bermain lincah, bisa ke Rusia walaupun dia menjadi anggota NATO. Dan apa yang Bang Nuim lihat dari fenomena negeri yang satu ini Bang Nuim? Ya, kita kan tidak bisa memungkiri kenyataan Turki ini bukan sembarangan. Dia ini punya khilafah yang pernah bertahan 700 tahun. Sampai ke Eropa. Jangan dilupakan, jangan anggap enteng. Mereka ini itu pernah punya panglima yang umur 21 tahun mengalahkan Bizantium. Itu umur 21 tahun. Jadi bukan hanya besar sebagai jenderal di dalam negeri, bukan, tapi dia ikut bertarung dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi masalah karena Turki itu berdiri, ada disebutkan bahwa dia itu di 2 kaki, sebagian di Eropa, sebagian di Asia. Ya itu dia Bosporus itu kan mereka 2 kaki dia. Makanya ini yang sebagai ketidakadilan kita lihatlah. Ini kecurangan yang dilakukan oleh Eropa. Jadi Eropa itu juga tidak terlalu
berakhlak ya tinggi karena mereka melakukan penjajahan dan lain sebagainya, termasuk di Indonesia. Coba baca itu laporan tentang yang mereka lakukan di Rengat itu bulan Januari tahun 1949. Jadi hampir setahun lah, hampir setahun sebelum penyerahan kedaulatan. Itu mereka membantai orang-orang Melayu di Rengat itu sampai sungai di Rengat itu tumpat dikedapkan oleh mayat-mayat manusia yang dibantai oleh Belanda. Jadi Barat itu tidak terlalu hebat juga, meskipun oleh dikatakan bahwa ada misalnya seorang ulama atau seorang cendekiawan Mesir yang mengatakan ketika saya pergi ke Eropa saya melihat Islam di mana-mana tapi tidak melihat Muslim, saya kembali ke Mesir lihat Islam Muslim di mana-mana tapi tidak melihat Islam. Artinya sistem yang dilakukan oleh Eropa itu adalah sistem yang sesuai dengan ajaran Islam, artinya keadilan, penegakan keadilan dan lain sebagainya. Nah, Turki ini berada di dua kaki. Yang anehnya Eropa itu menerima, bukan apa? Karena mereka memerlukan Turki, karena Turki itu boleh dikatakan sangat berdekatan waktu itu ya, untuk NATO, untuk ya perjanjian pertahanan Atlantik Utara itu, fakta perjanjian itu sangat berdekatan dengan Uni Soviet pada waktu itu. Mereka memerlukan Turki. Nah, mereka terima. Tapi ketika Turki ingin menjadi bagian dari Uni Eropa di bidang ekonomi, mereka mulai bikin macam-macam. Oh, ini persoalan kebudayaan Turki, kebudayaannya itu kebudayaan Islam, kita tidak setuju, kita beda, kami kebudayaan Barat dan lain sebagainya. Nah, sampai ada cemooh, ya orang mengatakan seorang Turki berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kapan negara aku akan menjadi anggota Uni Eropa? Tuhan mengatakan selama hayat di kandung badanku nggak akan jadi. Tapi Tuhan mengatakan selagi sampai aku mati pun itu tidak akan terjadi. Ah, itu dia. Itulah zalimnya, itulah culasnya. Itu culasnya. Dan dia sekarang memainkan, oke, kalau begitu ya saya bisa bermain dua kaki juga. Dia mendekati Rusia, dia juga dekat dengan NATO. Dan dia merundingkan sehingga kapal-kapal yang membawa segala bahan makanan seperti gandum dan lain sebagainya itu di Laut Hitam bisa berlayar untuk membawa berbagai macam makanan untuk diberikan kepada rakyat di Afrika dan juga di Asia supaya mereka tidak kelaparan. Apalagi sekarang ini terjadi musibah-musibah yang sangat luar biasa di Libya misalnya, di Maroko. Ya. Cerita Jadi, Libya ini betul. Itu dari Mediterania udah 11.000 lebih berbagai negara sudah meluncur ke sana. Tapi saya belum dengar Australia, Indonesia mengirim bantuan. Nah, karena ya memang agak sulit sekarang ini, medannya agak sulit. Kan masalahnya ada yang barangkali orang ya bisa dikatakan mungkin tidak secara serius, tapi mereka mengatakan itu kualat. Kualat di mana? Lah, itu Gaddafi mereka bunuh begitu saja dengan bantuan ya NATO juga melakukan serangan dalam tahun 2011. Gaddafi itu ditangkap dan kemudian dihabisi begitu saja. Padahal ini kita tidak membela Gaddafi dalam hal ini, tapi kalau dia terbunuh dengan secara yang zalim, ya kita mesti bela. Dan sebelum termasuk padahal sejahtera negara Gaddafi itu. Waktu zaman Gaddafi sejahtera. Itu penghasilan rata-rata di Libya itu $11.000. Waktu itu ya, zaman itu $11.000 Amerika. Itu per kapita. Karena apa? Karena Libya itu punya minyak yang paling bersih di dunia. Dianggap punya minyak yang paling bersih di dunia. Dan mau tidak mau orang harus mengakui bahwa di zaman kerajaan di sana itu nggak ada apa-apa. Tapi ketika Gaddafi hampir 40 tahun, memang dia orangnya ya banyak bikin macam-macam hal yang aneh-aneh. Tapi sebagai seorang pemimpin, dia sering dari waktu ke waktu itu dia akan pergi kampung-kampung, padang pasir hanya pakai kemah saja untuk tetap merasakan dirinya sebagai bagian dari rakyat di padang pasir dan lain sebagainya. Tahu-tahu NATO ikut campur melakukan serangan pemboman sebelumnya. Diserang ya, Libya itu diserang dan lain sebagainya karena tidak suka. Jadi apa yang terjadi di Libya itu sangat menyedihkan sekarang ini, sehingga ada yang mengatakan itulah barangkali kualat karena pembunuhan terhadap Gaddafi itu sangat di luar batas. Dia pernah mengemis begitu, minta ampun, tolong jangan saya ditembak. Tapi ditembak sampai berdarah-darah dan lain sebagainya. Jadi ini yang terjadi di Timur Tengah itu memang harus dipecah-pecah. Di Suriah udah berhasil,
di Irak udah berhasil. Ya itu Saddam Hussein itu jahat. Dia itu diktator, dia jahat. Gaddafi itu diktator. Tapi kata Imam Al-Ghazali, kediktatoran itu lebih baik daripada anarki. Untuk bisa menyelamatkan jiwa manusia. Karena dia sendiri, Al-Ghazali itu melihat nilai manusia itu di dalam Islam. Sebab dia pernah bermimpi, katanya dia masuk surga dan dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya dimasukkan ke surga? Karena saya banyak menulis, saya memberikan pencerahan, tausiah begini. Oh, tidak. Allah SWT mengatakan pada suatu kali kamu mendapat semacam ilham dan kamu tidak ingin ilham itu lupa, kamu akan mencatatnya. Ketika kamu sampai ke meja tulis, kamu lihat di atas pena kamu, kalam kamu itu ada lalat yang sedang membersihkan dirinya. Kamu tidak tega untuk mengambil pena itu sehingga lalat itu terganggu. Ya. Kamu tunggu sampai lalat itu selesai dan terbang, baru kamu ambil pena. Untuk kebaikan terhadap lalat itu pun bisa diimbali misalnya dengan surga. Itu menunjukkan kalau memang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami mengirim kamu hanya untuk rahmat kepada seluruh alam dan sebagainya. Itulah orang mengatakan bahwa ketika orang haji itu serangga pun kita tidak boleh bunuh katanya, karena itu ada jiwanya, ada nyawanya, nyawa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kalau dengan seenaknya melakukan kekasaran, kezaliman terhadap manusia yang dianggap laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, itu orang yang manusia itu yang sehingga kalau satu orang saja dihilangkan nyawanya, man qatala nafs bighairi nafsin aw fasir fil ard faka'annama qatala nas jami'an. Kalau kamu menghilangkan nyawa satu orang, tidak disebut muslim kamu, tidak jadi. Kamu menghilangkan nyawa satu orang tanpa pembenaran. Tanpa pembenaran, seakan-akan kamu menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Itu ajaran Islam, kadrun itu ajaran Islam itu. Masalah nyawa memang Bang Nuim ini menjadi masalah. Ketika judul berita di koran hari ini, media Indonesia ini, NATO peringatkan perang panjang di Ukraina. Drone-nya Ukraina lagi warawiri di Moskwa malah. Apa yang Bang Nuim lihat di tengah negeri yang katanya koruptornya juga tidak tanggung-tanggung Ukraina ini dari Kiev, dipimpin oleh seorang yang dulu jadi pemain lucu-lucuan. Ya, apakah ini macam sandiwara tadi? Pelawak pula ya. Nah, ini menjadi pelawak ya, Masya Allah. Apa yang Bang Nuim lihat ini? Apakah ini benar-benar NATO akan menciptakan perang panjang untuk menguras Rusia atau bagaimana Bang Nuim? Jelas, ini jelas. Dan menariknya, memang ini sudah terjadi dan nampaknya Ukraina ini mulai maju. Setapak demi setapak mulai maju. Dan bisa-bisa Rusia kehilangan Crimea. Dan menarik lagi, untuk merayakan tahun baru Yahudi, ini ada puluhan ribu orang Yahudi sekarang ini berada di sebuah tempat di Ukraina, yaitu di Uman kalau tidak salah namanya. Puluhan ribu mereka datang tuh dari Amerika, dari mana-mana untuk merayakan tahun baru Yahudi ini, untuk menziarahi makam seorang ulama mereka. Yang tewas, yang meninggal di abad ke-19 itu. Ada makamnya di sana itu. Dan mereka mengatakan tidak mungkin kami bisa teraniaya datang ke sini, biar bagaimanapun Rusia melakukan serangan, karena kami akan dilindungi oleh ulama yang sangat terkenal di Ukraina itu, orang Yahudi. Jadi sekarang ini orang Yahudi 35.000 atau mereka tidak peduli bahwa pada tempat ini sudah pernah dibom, sudah pernah dirudal oleh Rusia. Mereka datang untuk ziarah karena tiap tahun untuk merayakan tahun baru Yahudi, Ibrani, mereka mengunjungi atau ziarah ke makam jenazah. Memang Zelensky kita tahu dia sebenarnya waktu itu mencalonkan diri tidak dengan harapan akan terpilih, karena dia seorang pelawak, stand up comedian istilahnya kan, berdiri cerita lucu-lucu dan sebagainya. Tahu-tahu itulah dia, main-main jadi sungguhan kata orang kita, dan dia menjadi presiden dan kelihatan sekarang sudah juga hebat kan dia kalau tampil dengan baju kaos warna hijau. Dan sekarang kita lihat juga di mana-mana banyak pemimpin yang tampil dengan baju kaos warna hijau atau pakai jaket warna hijau. Jadi kelihatan di sini bahwa dia memang seorang yang terlanjur sudah menjadi presiden, dan dia berjuang, dan dia diminta waktu itu oleh NATO untuk diselamatkan keluar dari Ukraina. Dia mengatakan tidak mungkin saya keluar, saya harus bersama dengan
rakyat saya. Jadi kelihatannya luar biasa. Sekarang dia melakukan serangan balik. Dan dengan demikian, Rusia setengah mati. Sampai-sampai minta bantuan dari Korea Utara, kan tidak masuk di akal. Bahwa ada negara minta bantuan dari Korea Utara. Tapi itulah dia, ini kan baru Kim Jong-un baru pulang. Dan pakai kereta api yang kebal, katanya. Kebal, dan dia sendiri diberikan juga semacam baju tahan peluru dan lain sebagainya. Dan kabarnya akan memberikan bantuan dalam bentuk mungkin amunisi yang sudah kewalahan Rusia. Jadi diperpanjang, seakan-akan diperlarut persoalan Ukraina ini untuk betul-betul menguras habis-habisan Rusia. Kita tidak tahu sampai kapan Rusia bisa bertahan terus. Apakah dia akan menggunakan Tiongkok dalam hal ini, Xi Jinping, atau dia menggunakan barangkali Erdogan dari Turki untuk supaya bisa damai ini. Karena sudah terlanjur. Sudah terlanjur dan mesti ini mencari betul-betul jangan kehilangan muka lah macam begitu, gitu Bang Lim. Itu yang paling penting juga kan, biar bagaimana, biar muka jelek tapi jangan sampai kehilangan muka itu. Ini yang terjadi sekarang ini. Dan pinternya NATO ya begitu. Tapi di sini memberikan kesempatan kepada negara-negara seperti Turki untuk menunjukkan kemampuannya sebagai penengah, sebagai ya bisa dikatakan penengah internasional. Dan Turki juga sangat banyak membantu kabarnya untuk Libya dan Maroko. Masya Allah. Bang Nuim, ini strategi memang luar biasa, tapi nampaknya makarullah ini akan terjadi macam mana. Kita sekarang ini masuk Rabiul Awal, Bang Nuim. Kita mengenang seorang Rasulullah yang ahli strategi luar biasa. Apa yang Bang Nuim ingin sampaikan ketika bulan Maulid, kalau di Jakarta, di Indonesia ini, wah luar biasa Bang Nuim, Ustadz itu jadwalnya padat itu, dan kita kenduri sana kenduri sini ini bulan Maulid ini. Apa hikmah ini yang penting? Apa marwah yang bisa dilihat dari perjalanan Rasulullah SAW Muhammad ini? Bagaimana Bang? Hebatnya kan begini, beliau itu lahir ketika terjadi serangan terhadap Ka'bah lah, waktu Ka'bah mau diserang oleh Abraha dengan pasukan gajahnya, yang oleh sementara orang yang merasa nggak mungkin katanya bisa dari Yaman. Saya bilang kepada orang yang mengatakan tidak mungkin bawa pasukan gajah, bagaimana dengan Hannibal dari Carthage, yaitu sekarang ini Tunisia. Hannibal bawa gajah untuk menyerang Roma, kota Roma, tapi dia dari utara. Dia datang ke utara dulu, baru dia ke selatan. Itu kan harus menyeberang. Dia harus menyeberang untuk bisa ke sana, dan mereka itu melalui gunung Alpen dan lain sebagainya. Jauh sebelum Abraha. Kenapa bisa? Nah, ini lahirlah seorang Muhammad SAW. Ini ceritanya kan beliau ini tercipta di dalam rahim ibundanya Aminah pada malam kedua atau malam pertama, kedua atau ketiga setelah pernikahan antara Aminah dengan Abdullah. Karena setelah itu Abdullah dikirim oleh ayahnya untuk membawa kabilah ke utara untuk berdagang. Dan dalam perjalanan pulang singgah di Madinah, wafat, ayahnya wafat. Jadi ketika dia masih dalam kandungan ibunya itu baru berapa hari lah boleh dikatakan. Jadi ada yang mengatakan, kalau tidak salah saya, seorang Amerika perempuan, Leslie Hazleton, yang menulis buku tentang Rasulullah, mengatakan hampir tidak ada, hampir tidak jadi Nabi Muhammad SAW. Tapi untung malam pertama, kedua atau ketiga setelah menikah itu terjadi pembuahan boleh dikatakan. Ketika beliau lahir, oleh kakeknya diberi nama yang agak aneh. Muhammad itu bukan nama yang lazim di sana. Mekah. Tidak umum di Mekah. Dan ada yang mengatakan pada waktu itu, seorang ulama mengatakan kepada saya, barangkali di seluruh Mekah itu ada hanya kira-kira 12 orang katanya. Tapi menurut buku yang ditulis oleh Muhammad Jabara dari Kanada, mungkin tidak ada orang yang punya nama Muhammad. Jadi kaget, orang jadi kaget luar biasa. Dan pada usia 6 tahun, ketika Aminah membawa putranya kembali ke Madinah, jadi Aminah dari Madinah, dia bawa kembali ke Madinah. Ibu, ini Aminah dalam keadaan sakit luar biasa. Ketika itulah dia memanggil anak sematawayangnya, Rasulullah SAW, panggil untuk mendekat.
Jadi anak ini Rasulullah yang umur 6 tahun mendekati ibundanya. Dan bagus sekali cara menceritakan Muhammad Jabara. Bagaimana seorang ibu yang sudah mengetahui bahwa ajal sudah akan menjemput dia. Lalu melihat ke dua belah mata putra satu-satunya. Masya Allah, mata yang hitam, yang besar dan lain sebagainya. Dan memberikan pesan. Ya Muhammadu kun rajula. Ya Muhammad, jadilah kamu untuk mengubah dunia ini. Karena Aminah merasakan sekali ketidaksetaraan yang terjadi di kalangan masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Di Arab itu bagaimana yang kaya tambah kaya, yang miskin makin miskin, dan lain sebagainya. Banyak misalnya budak-budak yang sudah bebas, tidak jadi budak, hidupnya betul-betul kata orang Melayu laksana kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Nah, ketika Rasulullah itu berusaha, dia telah menerima wahyi pertama tapi tidak langsung berdakwah. Ketika pada akhirnya pada 13 tahun lah setelah berdakwah di Mekah, beliau melakukan hijrah ke Madinah. Itu ada satu ayat katanya, menurut laporan, ayat pertama yang turun di Madinah itulah yang betul-betul menyebabkan atau menghasilkan terjadinya perubahan di dunia. Yaitu ayat yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Itu ayat yang pertama. Dan berbekal itulah bagaimana ini tidak banyak dibicarakan, bahwa di zaman Rasulullah SAW di Madinah itu atau di Yathrib, Madinatul Nabi itu di Yathrib atau Madinah itu Madinah itu sudah merupakan sebuah masyarakat multikultural. Itu masyarakat multikultural. Yang sekarang ini Australia sangat dibangga-banggakan karena multiculturalism di Australia itu. Madinah itu betul-betul masyarakat yang multi budaya. Ada budaya Yahudi di situ, ada budaya Arab kuno, ada juga orang-orang yang sudah menjadi Kristen. Dan dengan itulah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Di situ diciptakan, ingatlah saudara-saudara yang suka mengejek kami yang kadrun ini. Di situlah diciptakan untuk pertama kali piagam yang disebutkan piagam yang sangat luar biasa. Bukan piagam yang diberikan kepada Charlemagne, bukan itu. Ini piagam yang betul-betul melakukan bagaimana mengatur kehidupan masyarakat yang majmuk budaya. Dan itu berhasil. Dalam waktu yang begitu singkat terjadi perubahan dunia yang berkat oleh ajaran-ajaran Islam. Ini adalah sesuatu tentang Rasulullah SAW, orang yang tidak pernah memikirkan kepentingan dirinya. Dikatakan bahwa istri-istri beliau itu tidak pernah dibebani, kamu mesti, ini pakaian saya koyak dijahit. Enggak. Selopnya, sepatunya, dia semua mengerjakan sendiri. Kalau kita baca mengenai hidup beliau itu, sangat betul-betul hidup betul-betul sebagai seorang pimpinan yang begitu, seorang Nabi Rasul yang menerima risalah, yang menerima wahyi, hidupnya seperti itu. Tidak ada kemegahan-kemegahan, tidak ada pernah. Itu ada seorang perempuan non-muslim yang di Madinah selalu meludahi. Kalau Rasul lewat, dia ludahi. Akhirnya pada satu kali Rasul lewat, tidak ada yang meludahi. Tanya, kemana itu perempuan itu? Oh, dia sakit. Dia lalu menjenguk. Itulah dia, itulah seorang Rasul yang sangat luar biasa, yang menurut sebuah buku yang pernah saya baca, dikatakan bahwa selama hidupnya dia punya, tak tahu ini penting atau tidak, 19 helai uban. Uban rambutnya itu ada 19 helai. Masya Allah, luar biasa. Bang Nuim, memang kalau kita cerita tentang Rasulullah yang satu ini tidak habis-habisnya. Nah, kalimat apa yang ingin Bang Nuim ingin ingatkan bagi orang-orang? Ada 18, hari ini agak turun ini Bang Nuim, ada 18 negara yang mendengar kita ini di berbagai tempat di muka bumi ini. Juga jutaan pendengar di mobil maupun di rumah. Silakan Bang Nuim, pesan untuk pendengar radio Silaturahim. Senjata yang paling ampuh
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kesabaran. Kesabaran yang disertai dengan ikhtiar. Tidak pernah kesabaran itu lalu dikatakan, ya udahlah nanti tunggu takdir. Tidak bisa. Tidak bisa. Kesabaran yang disertai dengan ikhtiar yang tidak pernah berhenti. Terus menerus dan tetap menjinjing lengan baju, itu lengan baju dia untuk ikut, dia tidak pernah hanya berdiri, kamu tidak, dia turun melakukan segala yang dilakukan oleh yang dipimpinnya. Itulah orang yang menunjukkan bahwa kebesaran seseorang itu di dalam Islam itu bukan karena warna kulitnya, bukan karena dia menak, dia elit, dia bangsawan, tidak. Tapi kebesaran itu adalah atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang paling penting. Nah, ini seorang rasul bisa dibayangkan dia menambal pakaiannya sendiri, memperbaiki selopnya dan lain sebagainya. Itu adalah satu bentuk kehidupan yang perlu menjadi perhatian kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena Islam ini diturunkan untuk seluruh alam. Jadi dikatakan oleh Muhammad Asad, yang dimaksudkan dengan ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu termasuk semua yang ada di bumi ini, semua yang ada di cakrawala dan sebagainya. Itu dah. Jadi inna akramakum indallahi atqakum, dan dia seorang pemaaf yang sangat luar biasa. Ketika dia Fatah Mekah, orang-orang yang pernah begitu menjahati dirinya, dia maafkan segala itu. Masya Allah. Ya, luar biasa. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Bang Nuim, pagi hari ini telah menemani 30 menit lebih sedikit berbagai kisah pagi hari ini. Pukul 11 lewat pagi ini siang, menjelang siang di Melbourne ya Bang Nuim hari ini. Ya, pukul 10 lewat actually. Ya, 11 lewat 10 menit. 10 menit. Terima kasih Bang Nuim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.